Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasanya, program Interfaith ini akan mendiskusikan, berdialog, dan ngobrol-ngobrol santai tapi berkualitas dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tentunya dari percakapan kita ini akan kita tularkan, belajar bersama, implementasikan bahkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama untuk menjaga kerukunan-kerukunan di tengah perbedaan yang luar biasa banyak di Indonesia. Nah, tapi sebelum saya memperkenalkan siapa narasumbernya, apa yang akan kita bahas, saya ingin selalu mengingatkan kepada para pemirsa untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau yang nontonnya di kamar sendiri mah nggak apa-apa, nggak usah pakai masker. Tapi kan kalau saya ini harus siaran pakai face shield dengan yaitu tadi niat untuk menjaga ya, menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker atau face shield ya. Apalagi yang belum vaksin, mari kita vaksin agar kita terhindar dari segala virus-virus yang ada. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, sangat amat memotivasi, sangat amat bijaksana sekali. Beliau adalah Bante Tejawaro. Bante, sehat Bante ya? Sehat, terima kasih. Bante, ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan makna kehidupan dalam perspektif agama Buddha. Ini banyak yang galau, ini mesti nonton ya konten ini agar kita mengetahui makna kehidupan itu seperti apa. Nah, tapi sebelum kita berdiskusi soal kehidupan ya, soal yang sangat amat berat sekali, kita perlu tahu juga kayaknya nih, Bante ini kegiatannya seperti apa sih sehari-hari? Kenapa Bante pada akhirnya memutuskan untuk mewakafkan diri ya untuk mengabdi terhadap umat ya Bante ya? Dan kenapa disebut Bante? Kenapa tidak suhu? Kenapa tidak biksu? Langsung kita tanyakan. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mas Sultan dan sahabat-sahabat Mata Milenial Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Ya, tema untuk hari ini cukup berat juga, ya, karena kita melihat makna dalam kehidupan setiap apa yang kita jalanin. Ya, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa setiap orang memiliki tujuan dalam hidup. Ya, baik itu tujuan untuk kesuksesan, tujuan untuk berkeluarga, tujuan untuk memilih hidup kebahagiaan sebagai rohaniawan seperti Bante juga. Oke. Karena tujuan-tujuan ini berbeda juga, jalan yang ditempuh juga berbeda. Tetapi yang pasti setiap tujuan itu pasti muaranya atau tujuan adalah kebahagiaan. Oke. Tidak ada makhluk di dunia ini yang sudah lahir ingin hidup menderita, tidak ada. Semuanya pasti ingin bahagia. Dan semua terlahir ya dalam keadaan nangis. Iya, betul. Gak ada yang langsung ketawa, itu Iya. agak serem juga. Iya. Oleh karena itu ketika tadi Mas Sultan katakan waktu lahir menangis, walaupun kita tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah, oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana supaya kehidupan yang sering berubah setiap saat, kita harus berusaha untuk menerima, kita harus berusaha untuk dalam arti bisa melihat kondisi itu dan bersama dengan kondisi yang berubah tadi, supaya diri kita juga tidak mudah galau begitu. Nah, karena tujuan semua makhluk ingin hidup bahagia, maka pertanyaannya kan jalan untuk mencapai kebahagiaan seperti apa yang kita harus tempuh, ya kan? Atau mungkin jalan kaki, atau mungkin naik sepeda, naik motor, atau naik mobil. Tapi semuanya nanti akan sampai tujuan itu. Cuman kadang kita ketika jalan kaki itu sudah jalan, baru setengah kilo kita sudah nyerah. Wah, nggak bisa, ini berat, nggak bisa, ini banyak batu, ini banyak duri, ini banyak jalan yang berlubang, ya kan? Nah, semua orang juga pasti akan lewat hal itu semua. Oke. Itu. Jadi Termasuk pilihan Bante yang memilih untuk
menjadi rohaniwan itu Iya, begitu. atas dasar kesadaran sendiri. Iya, gitu ya. karena kita merasa bahwa apa yang kita pilih ini, ketika kita merasa cukup bahagia, cukup tenang, dan kita bisa memberikan satu kebahagiaan ke orang lain yang sedang menderita, memberikan semangat, memberikan harapan yang baru dengan motivasi begitu, kita merasa bahwa saya menikmati kebahagiaan ini tidak sendiri. Kalau misalnya saya memilih, maaf Mas Sultan, kalau misalnya menikah, mungkin istri dan anak mungkin yang saya bahagiakan, ya kan? Tetapi ketika saya memilih seperti ini, mau tidak mau. Nah, ketika ada umat yang susah, ada yang umat yang merasa tertekan, ya mereka butuh cerita, mereka butuh nasihat, kita harus bantu. Oke, Ya. jadi memang harus membantu ke semuanya. Iya. Ya. Ini luar biasa, berarti hidup Bante ini memang setiap hari ya mengurusi masyarakat, mengurusi umat, dan memang pilihannya adalah untuk mengabdi, begitu Iya. kira-kira. Nah, nanti kita akan lebih dalami lagi seputar tema yang akan kita bahas, yaitu makna dan nilai kehidupan menurut agama Buddha, ya. Iya. Tapi bukan sekarang, kita akan dalami di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah diantarkan lah ya diskusinya oleh Bante, dan kita lebih ingin mendalami soal kehidupan ini. Kan memang bukan cuma manusia, semua makhluk hidup yang membutuhkan kehidupan itu sendiri. Buya Hamka pernah mengatakan, ya kalau hidup sekedar hidup, kerbau di hutan pun hidup, monyet di hutan pun hidup gitu ya. Atau dalam Islam pun ya sebaik-baiknya kita ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kita perlu memahami apa sih sebetulnya makna kehidupan dalam agama Buddha, Bante. Karena kan kita mengenal agama Buddha ya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berbudi pekerti, dan lain-lain sebagainya. Nah, konsep kehidupan itu seperti apa kalau dalam agama Buddha? Silakan, Bante. Ya, baik. Saat kita berbicara tentang agama Buddha, atau kita bisa sering mendengar dengan kata Buddha Dharma. Buddha Dharma. Iya, Buddha Dharma ini artinya Buddha adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna, orang yang mengerti dengan kebijaksanaan yang sempurna, memahami hidup. Ya, Buddha ini adalah bukan nama orang, tapi gelar, sebuah gelar. Seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian begitu. Nah, Dharma ini adalah yang ditemukan oleh Buddha itu sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan praktek dalam kehidupannya sebagai seorang petapa itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, Dharma ini yang diajarkan itu seperti apa? Kita tentunya sering mendengar tahu bahwa Buddhis itu lebih sering membicarakan tentang hukum-hukum kesunyataan. Hukum-hukum kesunyataan, hukum alam. Oh, oke. Ya, hukum alam seperti begitu. Nah, apa yang diajarkan tentang Buddha ini tentang hukum kesunyatan, hukum alam. Jadi, kita melihat bahwa kehidupan seperti kita dilahirkan menjadi seorang manusia ini memang tidak mudah. Ya, satu perjuangan yang sangat luar biasa. Kebaikan yang sangat besar yang kita miliki. Oleh karena itu, sangat penting ketika kita terlahir sebagai manusia ini, kita memanfaatkan kehidupan kita dengan terus melakukan hal-hal baik. Dengan menambah kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin meningkat, semakin bersih, semakin baik. Nah, jadi apa yang harus kita renungkan? Kalau umat Buddha sering mengatakan bahwa ya, Buddhis mengajarkan filsafat, nilai-nilai luhur, kemoralan, tidak mendukung dengan hal-hal sifat-sifat yang untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini tidak. Bahwa
Buddha sendiri juga menekankan nilai-nilai bagaimana kita hidup bahagia secara materi. Ya, baik itu harta, kedudukan dan sebagainya. Tetapi Buddha juga mengingatkan bahwa kebahagiaan-kebahagiaan seperti ini, kebahagiaan-kebahagiaan yang bersyarat, yang berkondisi seperti ini tidak kekal, berubah setiap saat. Ya, apalagi kondisi sekarang ini, banyak orang yang susah, yang dulu kaya susah. Apalagi yang nggak kaya. Iya, apalagi yang susah, tambah susah. Nah, dengan perubahan kehidupan seperti ini, tentunya akan membuat tekanan dalam diri seseorang, tidak menerima, tidak mampu. Mungkin putus asa, bisa mengatakan, saya tidak bisa bertahan hidup lagi, sudah cukup. Hal-hal ini yang mungkin menjadi tekanan dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus melihat makna dalam kehidupan, bahwa kehidupan ini berubah setiap saat. Oke. Ketika kita memahami hal ini, maka kita menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya. Menjaga dari perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita. Dan tadi dikatakan bahwa Buddha juga istilahnya mendukung nilai-nilai istilahnya kebahagiaan duniawi. Ada beberapa hal yang Buddha katakan, jelaskan di situ bahwa ketika kita rajin, kita bersemangat dalam bekerja, apa yang kita kerjakan, ini akan mendukung kebahagiaan secara materi. Kita juga berusaha untuk menjaga apa yang kita dapat. Yang kita peroleh ini kita jaga baik-baik. Hasil keringat benar, kita jaga baik-baik. Yang ketiga, Buddha juga mengingatkan, kita harus memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Support system. Iya. Ketika kita memiliki teman-teman yang baik, hal ini juga akan mendukung untuk memperbaiki hidup kita lebih baik. Nah, yang terakhir, kita juga harus berusaha untuk melihat kemampuan apa yang kita miliki. Ketika kita melihat kemampuan ini, bahwa kita juga tidak sembrono, kita juga berhati-hati di situ, maka kita sudah menjaga. Jadi, nilai dalam kehidupan ini, yang pertama tujuan adalah hidup bahagia. Bahagia secara materi, dan yang terakhir kita harus tidak boleh lupa kebahagiaan secara yang tidak bersyarat. Atau kalau umat Buddha katakan nibbana. Nibbana, iya. Jadi seperti itu. Kalau kebahagiaan yang bersyarat ya seperti materi tadi, tapi kalau nibbana ini tidak bersyarat. Tidak bersyarat, tidak terhitung. Iya. Dan tidak terhingga. Dari penjelasan yang dikatakan oleh Bhante, berarti kan memang dalam pandangan agama Buddha ini terlahir sebagai manusia itu adalah sulit dan merupakan kesempatan yang sangat berharga. Iya. Ini saya mengutip kitab dari agama Buddha, koreksi kalau saya salah, Iya. Bhante ya. Iya. Ini ada dalam Dhammapada Buddha Vagga syair 182 ya, Iya. dan juga dalam Nakasika Sutta kitab Samyutta Nikaya dikatakan ya demikian, bahwa manusia itu memang terlahir sulit dan Iya. Merupakan kesempatan yang sangat berharga. Ini maksud dari syair ini seperti apa maksudnya? Iya. Di dalam syair itu ada satu peristiwa saat itu yang terjadi di masa Buddha Kassapa. Jadi ada seorang biku seperti saya begini. Saat itu beliau sedang melakukan perjalanan menggunakan sampan, naik perahu begitu. Ya. Nah, di atas perahu itu seorang biku tadi dia bukan merusak ya, istilahnya tidak sengaja merusak seperti pisau, gagang pisau itu rusak. Nah, setelah rusak di situ ada pikiran yang tidak tenang di situ, rasa bersalah. Ya, rasa bersalah. Akhirnya setelah kejadian seperti itu, justru pikiran yang tidak baik ini yang justru menjerumuskan biku itu terlahir menjadi Dewa Naga. Ya, Dewa Naga. Nah, karena usianya panjang menjadi Dewa Naga itu, nah dia juga pengen bertemu seorang Buddha. Nah, dia punya anak. Setelah punya anak, dia meminta putrinya untuk membantu ketika bertemu dengan seorang Buddha, tolong kabarin begitu. Nah, jadi ceritanya di situ. Ketika putrinya ini memberikan pertanyaan, yang disebut sebagai penguasa itu seperti apa, ya kan?
Jadi nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan saya ini, dia bisa jadi istri saya, suami saya, anak dari Putri Naga tadi. Nah, saat itu ada Buddha Gotama. Dan Buddha Gotama ini tahu bahwa ini sudah waktunya, bahwa mereka akan mencapai pencerahan. Lalu tiba satu pemuda ini, dia juga berusaha untuk menjawab. Karena banyak yang antri itu pengen jawab, karena kalau sudah bisa jawab nanti bisa jadi suami Putri Naga tadi. Karena cantik begitu kan. Nah, Sang Buddha kasih tahu sama pemuda namanya Uttara itu supaya bisa menjawab. Ketika Sang Buddha mengatakan, memberikan jawaban tadi, justru pemuda Uttara ini mencapai tingkat kesucian. Dalam Buddhis itu mencapai tingkat kesucian tataran pertama, bahwa yang disebut sebagai seorang penguasa adalah mereka yang mampu mengendalikan 6 inderanya. Oke. Ya kan? Pemuda yang mendengarkan kalimat itu langsung mencapai tingkat kesucian. Dan akhirnya walaupun tidak ada minat sama sekali untuk mempersunting anak Raja Naga tadi, tapi dia tetap menjawab. Nah, setelah itu baru Dewa Naga tahu bahwa ternyata sudah muncul Buddha. Nah, jadi dalam kitab Dhammapada itu tadi dikisahkan itu memang ini gambaran bahwa seorang biku yang berbuat baik, melakukan kebaikan, tetapi dia terlahir menjadi Dewa Naga karena satu pikiran yang tidak baik. Ya. Dia menanti supaya bisa terlahir menjadi manusia, bisa ketemu dengan Buddha. Ini waktu yang sangat lama. Nah, ini gambaran bahwa apa yang disampaikan Buddha itu untuk terlahir menjadi manusia itu sangat sulit. Diibaratkan, Buddha mengibaratkan seperti begini, mengambil debu di tangan. Lalu kita bandingkan debu yang ada di tanah. Kira-kira berapa banyak debu? Yang lebih banyak yang mana? Tanah. Pasti yang di tanah. Yang lahir sebagai manusia juga begitu, sangat sedikit. Begitu. Jadi memang secara sejarahnya Iya. ada kisah historikalnya ya, luar biasa kan. Berarti itu yang harus kita maknai bahwa ya dalam menjalani kehidupan ya kita harus berbarengan juga dengan nilai-nilai luhur ya Bante, dengan nasihat-nasihat yang memang secara historikal, secara sejarah itu terdapat di dalam ajaran-ajaran agama. Nah, nanti kita akan tanyakan kembali, tapi kita akan tanyakan kembali di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang dengan Bante ini lumayan banyak, tapi sebetulnya ada satu hal yang ini menjadi keresahan banyak orang, terutama anak-anak muda Bante, tentang bagaimana kita menyusun tujuan hidup, the purpose of life. Ini kita ya anak-anak muda ini kan memang, terkhusus anak-anak muda ya, secara umum mungkin masyarakat secara umum ini kan masih di dalam tahap pencarian identitas. Kita masih meraba untuk memapankan secara ekonomi dan lain-lain sebagainya, sehingga tujuan hidupnya pun ya tersusun dengan yang jangka pendek, misalkan yang penting ada ini dulu, yang penting tercapai ini dulu. Nah, sebetulnya bagaimana kita menyusun tujuan yang baik dalam kehidupan ini? Silakan. Tadi di awal Bante mengatakan bahwa ada 4 poin untuk mencapai kehidupan kesuksesan dalam duniawi. Yang pertama rajin, yang kedua menjaga yang sudah diperolehnya, yang ketiga memiliki teman yang baik, yang keempat kita harus bisa mengatur kemampuan kita sebaik-baiknya. Nah, 4 hal ini mendukung supaya tercapainya kebahagiaan. Nah, sekarang ketika kita memilih hal-hal yang kita harapkan di depan, tentunya kita harus berusaha dengan sebaik mungkin untuk terus menjaganya. Nah, hal-hal baik ini bukan hanya sekedar kita inginkan, ya, dari pikiran kita muncul, dari ucapan muncul, pikiran, perbuatan muncul, semuanya sudah kita tetapkan, maka kita harus berusaha untuk mengingatkan di dalam diri kita apa yang terjadi
Apa yang kita inginkan tidak selamanya pasti terpenuhi. Kadang berubah setiap saat. Apa yang kita inginkan, alam berubah, kondisi berubah. Akhirnya kita mungkin, nggak kesampaian, akhirnya kecewa. Jangan. Hal yang perlu kita ketahui juga bahwa kehidupan ini tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi tetap kita harus bersemangat, kita tetap berusaha, walaupun apapun yang kita lakukan ini mungkin terlihat sia-sia, atau mungkin perubahan zaman, perubahan alam, kondisi segala macam, kita nggak boleh putus asa di situ. Ya, hal yang Buddha katakan, yang istilahnya memberikan semangat kita, bahwa segala sesuatu ini tidak ada yang kekal. Segala sesuatu tidak ada yang kekal. Baik diri kita, mungkin orang-orang di dekat kita, apa yang sudah kita peroleh, kita dapat, semuanya tidak kekal. Ya, rumah, harta, semuanya tidak kekal. Itu hanya adalah kebahagiaan yang terkondisi, kebahagiaan sesaat. Kita boleh bahagia, kita boleh senang di situ. Tapi kita nggak boleh terikat dengan hal-hal itu. Ketika kita terikat dengan hal-hal itu, maka itu yang mengondisikan hati kita tidak bahagia, semakin tidak bahagia. Tetapi ketika kita sudah berusaha mendapatkan hal yang kecil dan kita merasa cukup di situ, kita merasa puas di situ, kita sudah merasa bahagia di situ. Apakah sudah dapat hal sekecil ini kita cukup? Ya tentu tidak. Kita pengen lebih baik, pengen lebih baik. Tidak masalah. Yang terpenting kita harus ingat, hal baik yang kita lakukan, tujuan yang kita inginkan tadi tidak boleh merusak kebahagiaan yang sudah ada. Kalau sampai merusak kebahagiaan yang sudah ada, percuma. Kita tidak bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Kita masih ada orang tua, kita masih ada saudara, kita masih ada teman-teman. Tapi kita masih cari yang lain. Kita nggak akan bahagia dengan cara seperti itu. Ya. Jadi hal ini tentunya mungkin sangat penting kita renungkan. Ya. Untuk menyusun tujuan-tujuan kehidupan yang lebih arif dan bijaksana tadi ya. Tapi kan memang kita ini kan digambarkan atau dihadap-hadapkan dengan satu kehidupan di mana ya tanpa contoh, misalkan tanpa ada materi ya nggak bisa dipungkiri kita pusing. Tanpa ada pekerjaan, yang tujuan kehidupan kita pun tidak akan jelas juga. Nah itu bagaimana menghadapi kondisi-kondisi real di lapangan yang luar biasa, efek pandeminya juga menghantam seluruh umat manusia. Itu bagaimana? Iya, memang benar bahwa materi itu sangat penting. Sekarang begini, banyak orang yang mencari materi itu mati-matian. Sebelum pandemi juga, apalagi saat ini pandemi. Untuk mencari materi mereka mati-matian. Sampai benar, maaf, kita mati beneran. Mencari harta mati-matian sampai kita mati beneran. Iya, tapi materi itu, ketika kita mati, materi itu nggak cari kita. Kita kerja, tidak salah. Ya tidak salah, kita sukses, kaya itu tidak salah. Ya, kita kerja pagi, pulang malam, sampai lupa jaga kesehatan, kita tidak menggunakan waktu sebaik mungkin dengan keluarga, membagi waktu. Semua waktu kita gunakan untuk mencari harta. Tetapi ketika di usia yang cukup, kita sudah kaya, sukses, sudah punya segalanya, kita tidak bisa menikmati. Badan kita semakin tua, jalan juga harus pakai tongkat, minum obat segala macam, makan sekarang dibatasin. Dulu waktu masih muda nggak punya uang, pengen makan ini itu, sudah kaya nggak bisa makan apa-apa. Ya, hal ini tentunya menjadi satu halangan tentunya kan. Wah, gimana ini? Tidak masalah. Jadi hal yang paling penting kita tanamkan di dalam diri kita, Buddha mengatakan bahwa kebahagiaan secara materi ini bukan jadi penghalang untuk mencapai kebahagiaan spiritual yang lebih tinggi. Tidak. Menjadi kaya, menjadi sukses bukan kebahagiaan penghalang. Silakan, umat boleh. Tetapi yang menjadi penghalang adalah keserakahan, kemelekatan.
Pandai menggambarkan seperti ya air terjun tadi. Kalau misalnya sebuah air terjun turun dari atas bukit, turun suatu saat air itu pasti sampai ke lautan. Ketika keinginan seseorang semakin tinggi keinginan pengen ini, pengen itu tidak masalah. Tetapi keinginan yang melebihi batas itulah yang membuat air mata keluar. Keinginan yang melebihi batas itu seperti apa? Kemelekatan, keserakahan, itulah. Ketergantungan. Iya. Jadi bukan dibilang orang kaya itu bukan karena mereka banyak uang, tidak. Orang kaya mereka yang cukup dalam hatinya. Orang miskin seperti apa? Karena mereka tidak cukup hatinya. Kaya bukan banyak harta, tapi Iya. selalu merasa cukup. Kalau misalnya begini, di depan kita ada uang, ya, 100.000, bisa buat beli makanan banyak, lumayan, ya kan? Tapi kalau mungkin orang yang banyak uang, nggak ada nilainya. Yap. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini pasti semua orang mengalami masalah ya, secara keuangan. Oleh karena itu, ini kesempatan ya, kembali kita mungkin mengatur ya, tujuan hidup kita sebenarnya apa. Tujuan hidup kita sebenarnya Iya, mengatur ulang, mengatur Iya. kembali, merenungkan kembali. renungan kembali. Banyak orang yang maaf tidak selamat juga. Ya, walaupun harta banyak tidak bisa menyelamatkan orang. Kalau sudah sakit tidak bisa buat apa-apa. Betul, betul Ya. sekali. Nah, saya kepo nih sebetulnya. Kalau nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan Bante ini, apa sih nilai-nilai kehidupan yang dipegang dalam menjalani kehidupan? Iya. Kita akan tunggu jawabannya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, balik lagi ke pertanyaan nih Bante. Baik. Nilai-nilai apa yang Bante pegang di dalam menjalankan kehidupan sebelum rohaniwan dan sekarang setelah menjadi rohaniwan? Silakan. Iya. Dulu Bante ingat waktu kerja, ya, kerja 1 minggu 1 bulan kajian, ya biasanya buat beli senang-senang lah, beli pakaian, beli makanan, terus jalan-jalan ya buat kepentingan pribadi. Nah, hal ini saya pikir tidak ada cukupnya. Walaupun setiap minggu, setiap bulan gajian itu rasanya kok nggak cukup-cukup begitu loh. Selalu kurang. Kadang juga belum waktunya udah bilang sama bos, bondong gitu. Karena keinginan kita semakin banyak. Pengen beli ini, lihat itu, pengen beli, lihat ini, pengen beli, lihat itu. Rasanya pengen semua begitu. Nah, hal ini yang rasanya mungkin ya bisa kesampaian keinginan itu. Bisa juga. Yang penting jangan sampai keinginan itu ada lalu kita istilahnya berusaha dengan cara yang salah. Jangan sampai. Oke. Kita harus berusaha dengan cara yang baik, cara yang benar. Tidak apa-apa. Semangat tidak apa-apa. Kalau cara yang salah, lebih baik tutup, berhenti, jangan. Nah, hal itu saya rasakan dulu. Tetapi sekarang ketika menjalani kehidupan sebagai biarawan seperti ini, kita para Bante makan sehari cuma 2 kali, pagi dan siang. Ya, Bante pakaiannya juga seperti ini. Mau diundang ke rumah duka juga pakaian seperti ini. Diundang orang pemberkahan nikah juga pakaian seperti ini. Mau tidur juga pakaian seperti ini. Ya nggak neko-neko juga. Jadi kita belajar untuk hidup sederhana. Kita belajar untuk hidup apa adanya. Bukan nggak ada. Makanan ada banyak. Di wihara juga umat dana juga banyak. Tapi kita belajar hidup yang sederhana. Karena apa? Bukan susah, bukan. Tapi kita lihat bahwa hidup ini berubah setiap saat. Jangankan hidup,
kondisi aja berubah. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kemarin makan enak, tiba-tiba hari ini nggak makan atau makanan sedikit, kita belajar. Ketika kita puas dengan hal itu, kita nggak akan kekurangan bahagia. Ya, tapi kalau di situ keinginan terus banyak, keinginan semakin besar, ya sebanyak apapun makanan itu kita nggak akan puas, nggak akan bahagia. Nah, oleh karena itu, seperti para Bante dituntut untuk melihat bahwa kehidupan ini hal yang paling penting bukan secara fisik. Hal yang paling penting bukan secara fisik. Ya, bukan secara Oke. materi. Bukan Tetap, secara materi juga. karena yang paling penting adalah secara mental. Mental. Batin. Bagaimana ini maksudnya? Ya, Mental. bisa dijelaskan begini, kembali? Mas Sultan. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling sehat, Oke. paling tampan, paling cantik, paling hebat, paling kuat. Mungkin kita masih muda, masih seger, masih bugar. Tapi dengan berjalannya waktu, 10 tahun, 20 tahun, ketika usia itu bertambah, semakin tua, kita masih kuat seperti dulu tidak? Fisik kita. Tidak. Masih sehat seperti dulu tidak? Tidak mungkin. Kita masih tampan cantik seperti dulu? Tidak. Keriput ya. Iya. Maka kecantikan, ketampanan itu akan hilang saat itu. Tetapi ketika kita memegang nilai-nilai yang luhur di dalam diri kita, perbuatan kita baik dengan orang lain, kita menolong orang lain, membantu orang lain, ucapan kita juga tidak pernah menyakiti hati orang lain, pikiran kita juga baik. Hal itu tidak akan pernah hilang. Karena kecantikan, ketampanan akan hilang, tapi nilai-nilai luhur itu akan kita bawa seumur hidup. Ya. Orang yang kita kenal, orang yang kita tahu, mungkin leluhur-leluhur kita, pahlawan, sifat-sifat baik mereka yang kita selalu ingat. Nah, jadi oleh karena itu sangat penting. Bukan berarti kita tidak menjaga secara fisik, tetap kita jaga kesehatan fisik kita supaya apa? Untuk bertahan melakukan hal-hal baik lebih banyak. Ya. Jadi seperti tadi di awal Bante mengatakan bahwa 4 hal yang mendukung kesuksesan ini, Buddha juga mengatakan bahwa kesuksesan, kekayaan itu bukan penghalang, tetapi ini bisa dijadikan satu kendaraan untuk lebih banyak melakukan hal baik. Oke, satu kendaraan untuk melakukan hal Ya, yang baik. semakin banyak harta yang dimiliki, kalau dia semakin banyak dia berbagi, semakin banyak orang yang dia tolong. Yap. Semakin banyak dia melepaskan, semakin tinggi nilai hidupnya, luhur hidupnya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan begini. Apakah ketika kita menjalankan makna kehidupan Sang Buddha, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita akan memperoleh kebahagiaan, Bante? Ya, tentunya kalau tidak memperoleh kebahagiaan, mungkin Bante juga rasanya nggak bertahan sampai sekarang. Iya. Jadi sederhananya begini, Buddha mengajarkan begini, bahagia itu tidak perlu tunggu nanti. Bahagia itu bukan yang kemarin. Bahagia itu saat ini. Bahagia itu saat ini. Iya, ketika kita sadar saat ini, tahu saat ini, kita akan merasa bahagia. Sederhananya begini, ketika kita dalam posisi saat ini kita berpikir hal yang tidak enak, hal yang mengkhawatirkan, benci, iri, takut, cemas, walaupun ada hal apapun yang menyenangkan secara materi, kita nggak bisa bahagia di situ. Tidur walaupun pakai AC, nggak enak. Nggak enak, nggak nyaman. Iya, tidur tempat tidur yang empuk tinggi, nggak enak juga kalau ingat sama musuh, ingat sama orang yang tidak disukai. Karena pikiran, semua tergantung dari pikiran kita. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang tidak baik yang di dalam batin, di dalam pikiran kita harus berusaha untuk keluarkan, lepaskan. Tadi Bante mengatakan soal mental, itu juga menjadi penting. Nah, lantas bagaimana kita mampu membentuk mental kita yang memang
bisa membuat ukuran-ukuran kebahagiaan yang memang diajarkan dalam agama Buddha? Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Interfaith, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi saya sempat mempertanyakan, banyak sekarang orang yang mengidap penyakit mental. Kalau orang pusing, obat di warung banyak. Orang batuk, di apotek banyak. Tapi kalau penyakit mental, kemana obatnya kan susah. Tadi Bante menyebut bahwa itu penting untuk kita, bukan hanya bahagia materi, bukan hanya bahagia fisik, tapi mental juga harus dipersiapkan. Iya. Nah, mental seperti apa yang supaya kita membentuk ukuran kebahagiaan pun itu sesuai dengan nilai-nilai luhur yang tadi Bante sebutkan. Silakan. Iya, terima kasih. Kembali lagi pada jalan pilihan hidup kita, setiap orang, bahwa ketika kita melihat kehidupan yang berubah setiap saat, kehidupan yang anicca, kehidupan yang tidak tetap, kita berusaha untuk mencari jalan keluar supaya timbul kebahagiaan. Yang tadinya mungkin gelap mata, tidak jelas melihat, kita berusaha untuk mencari jalan yang terang. Cara hal yang sederhana adalah yang diajarkan Guru Agung Buddha adalah dengan berusaha untuk melatih pikiran, melatih batin kita dengan cara bermeditasi. Sederhananya begini, Mas Sultan, kalau misalnya ini batu ya, Oke. sebesar ini, lalu ini juga batu sebesar ini. Kira-kira berat yang mana? Yang lebih besar. Lebih besar. Karena dia ukurannya lebih besar. Tetapi Mas Sultan belum pegang batu itu. Belum pegang batu yang pertama dan kedua. Kira-kira rasa berat nggak? Belum. Belum kan? Belum merasakan beratnya. Rasa berat itu kalau kita sudah pegang. Yep. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita juga. Fisik kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dia berubah. Bertambah usia, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Nah, dengan kita melatih diri kita, kalau umat Buddha bisa melatih meditasi, sadar napas masuk, sadar napas keluar, tarik napas, masuk, buang nafas, tahu, tarik nafas, tahu itu napas masuk, buang napas, tahu itu napas keluar. Tidak peduli yang lain. Mau hujan, mau jemuran belum diangkat, ya kan? Dia tetap sadar dengan nafas itu tadi. Itulah bahagia. Itulah latihan mental. Itulah latihan melepaskan apa yang berat. Dia tidak bawa apa-apa dalam hidup. Karena sudah tidak peduli, oh nanti kerjaan gimana, oh nanti, bukan tidak peduli. Tapi dia sudah melepaskan. Itu tidak waktunya dia memikirkan. Fokus bukan berarti tidak peduli dengan yang Betul. lainnya. Setelah dia merasa tenang di situ, merasa bahagia di situ, dia buka mata, dia bangun dengan semangat yang baru. Dengan kepercayaan, dengan keuletan. Dan pikiran yang tenang ini akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar. Kemarin ada umat datang ke wihara. Sampai jam 10:30 malam ngobrol sama Bante. Karena umat itu menyalahkan anaknya. Nah, lalu Bante tanya, apa yang terjadi? Kenapa bisa anak sampai seperti ini? Dia selalu menyalahkan anak. Tetapi ketika Bante berusaha untuk menanyakan kembali, ternyata memang orang tua bersifat keras. Jadi sepenuhnya seseorang itu selalu menyalahkan hal yang terlihat. Tapi dia tidak pernah melihat secara jelas sebabnya dari mana. Ya, ketika kita melihat bahwa sebab itu dari mana, kita akan tahu sebenarnya masalah dalam hidup kita. Kita lebih sering membuat hidup kita menderita karena keinginan kita sendiri.
ketika kita tenang tadi, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Oh, selama ini saya berat itu karena mikirin ini. Udah lepasin dulu. Lepasin dulu, fokus sama nafas, terus lakukan hal itu. Ketika pikiran tenang, maka hal itu bisa diatasi dengan baik. Kita cari sebabnya dulu, masalahnya di mana. Semua bersumber pada pikiran keinginan kita sendiri. Jadi menenangkan pikiran itu sangat amat penting Sangat ya, penting. Bante ya. Iya, Jadi kalau pikirannya saja sudah tidak tenang, bagaimana kemudian kita bisa menyusun tujuan-tujuan iya. kehidupan yang juga Kita nggak akan ketemu solusinya. Dan sering sekali kesalahan-kesalahan itu ya kita buat sendiri. Itu. Bante, mungkin bisa sekaligus diberikan pesan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan untuk paling tidak menjadikan kita gambaran atau contoh untuk bagaimana kita menyusun tujuan-tujuan kehidupan ini yang sesuai dengan nilai-nilai kebermanfaatan, kebijaksanaan, dan lain-lain sebagainya. Silakan. Baik sahabat-sahabat semuanya, baik dari mata milenial Indonesia dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kehidupan ini sangat penting sekali kita manfaatkan. Karena kita sudah lahir menjadi manusia memiliki akal budi yang luar biasa. Oleh karena itu, gunakan kebijaksanaan kita, gunakan sifat-sifat welas asih kita untuk terus melakukan hal yang baik. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan kebahagiaan orang lain, tetapi kita harus ingat bahwa hal baik itu kita lakukan demi kebahagiaan kita juga. Ketika kita mengutamakan hal-hal baik itu untuk diri kita sendiri, maka tujuan dalam hidup kita akan terbuka. Apapun yang kita temui, apapun yang kita dapat saat itu, kita akan merasa beruntung, kita akan merasa bersyukur. Karena kita sudah bertekad di dalam diri kita, lakukan hal baik, dan bersihkan diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante atas apa yang disampaikan. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita berharap apa yang disampaikan dan kita dengarkan itu mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga selalu jaga kesehatan, jaga pikiran kita tetap fokus untuk menjalani kehidupan agar kehidupan kita lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Bante, terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih. Iya, sama-sama.